Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Yumos Garage. Nah, pada kesempatan kali ini saya ada di mobil VW replika Dakota Limousine. Ini panjangnya 7/4 meter yang saya bikin di tahun 2014. Kebetulan besok mobil ini harus berangkat ke Malang dalam acara auction. Ada sebuah event di Malang yang saya diminta untuk hadir di sana, membawa Dakota Limousine ini di auction, jadi dilelang terbuka, dan di situ ada charity-nya untuk panti asuhan. Begitu saya ditawarin ada event yang bersifat sosial, ada sosialnya juga di situ, jadi saya tertarik. Oke lah, saya ikut acara tersebut. Dan mobil ini dari 2015 sampai sekarang belum pernah direview sama sekali. Makanya sebelum kita berangkat ke Malang besok pagi, hari ini kita review dulu mobil dengan panjang 7/4 meter, pemecah rekor kombi terpanjang Indonesia dunia. Nah, saya mau cerita awal mulanya ya, pembuatan replika kombi terpanjang Indonesia dunia dulu. Di tahun 2009, saya waktu itu bikin kombi terpanjang Indonesia sepanjang 6,5 meter, 2009. Kemudian di tahun 2015, saya pecahkan lagi rekor tersebut di mobil ini sepanjang 7/4 meter, di mana saya bikin waktu itu di tahun 2014 start pembuatannya. Kurang lebih sekitar hampir 1,5 tahun proses pembuatan dari bahannya kombi berhasil, kebetulan mobil limousine ini. Kemudian kita convert menjadi Samba 43 window, karena kacanya kalau di total ini semua ada 43 window. Sehingga pada waktu event Jogja VW Festival di tahun 2015, saya bawa mobil ini untuk sekalian pemecahan rekor yang saya bikin sebelumnya di 2009. Pembuatan mobil ini tentunya lebih mudah dibanding sebelumnya, karena di tahun 2009 saya pernah bikin. Jadi proses pembuatannya nggak terlalu sulit bagi tim kami untuk membuat yang lebih panjang lagi. Kita bicara interior dulu nih ya, interior dulu. Memang tema karena limousine ini saya bikin luxurious, makanya sofa dengan bentuk kursi L di sini. Kemudian ada tempat minum di sisi sebelah kanan belakang. Kemudian di depan pintu masuk juga saya kasih satu lagi. Kemudian di belakang driver kita ada TV 21 in. Kemudian ada DVD. Kemudian ada multimedia, lampu-lampu LED yang memberikan kesan lebih mewah ya. Di bawah juga saya modifikasi lantai menggunakan motif kayu. Kemudian untuk jok ini motifnya saya bikin model klasik tapi kelihatan tetap elegannya, sehingga perpaduan warna antara golden beige dan krem akan lebih kelihatan mewah untuk interior mobil limousine ini. Untuk kapasitas jok ini ya, kalau jok ini kita lihat ini bisa 11 penumpang, di mana posisinya saling berhadapan di bagian tengah. Kemudian di depan juga koneksi untuk ke depan, pintu masuk itu lebih mudah. Makanya saya bikin nggak terlalu rame ya interior untuk yang tipe limousine ini. Saya bikin cukup simple aja, karena saya ingin sesuatu yang sedikit berbeda dibandingkan produk saya yang sebelumnya. Ini lebih simple untuk interiornya. Kemudian untuk atap kita juga menggunakan racktop karena tipenya tipe Samba. Kemudian kaca-kaca samping ini semua saya bikin pop off. Jadi kalau kita jalan, kita merasa panas atau apa, karena mobil ini nggak pakai AC. Ini cukup dibuka dengan engsel pop off ini. Pop off. Kemudian depan juga menggunakan safari window. Nah, di belakang juga ini ada safari window-nya. Belakang kaca ini saya modif menggunakan safari window. Jadi kalau kita naik ini, kaca depan dibuka, sampai dibuka udah cukup sejuk, nggak perlu pakai AC. Dan orang bisa berdiri di atas racktop ini, posisi pas lubang racktop ini.
Sehingga kalau digunakan untuk party ataupun untuk event-event apapun, saya kira mobil ini sangat unik banget sih. Proses pembuatan replika Dakota ini bagi Yumos Garage sangat membanggakan, karena limousine ini menjadi satu-satunya mobil replika yang menjadi head cover di majalah VW terkenal di Jepang, namanya Let's Play VW Magazine. Kemudian juga di cover majalah terbesar juga di UK. Sehingga saya sangat senang sekali kerja keras selama ini yang membuahkan hasil. Mereka pun dari orang luar negeri pun mengapresiasi, meskipun ini replika ya, karena mungkin mereka melihat bahwa limousine ini sangat unik sekali dengan panjang 7,4 meter, kemudian dengan ban sejumlah 6 buah yang sebelumnya memang belum pernah ada yang bikin di dunia, sehingga saya merasa senang sekali. Tim kami bekerja cukup keras membuat replika ini selama kurang lebih 1,5 tahun, dan itu terbayarkan dengan diapresiasinya VW Limousine ini. Tadi kita udah bahas interior dari limousine ini, sekarang kita mereview bagian luarnya ya. Yuk kita ke luar yuk, kita lihat bagian luarnya. Aduh, oke. Sekarang kita lihat mesin dulu ya. Lihat mesin, kita ke belakang sekarang. Yuk, lihat ke belakang. Oke. Oke teman-teman, ini mesin dari limousine Dakota 43 window. Kapasitas mesin ini 1981 cc. Kemudian dibekali dengan karburator double karburator, alternator 75 ampere, kemudian distributor kita pakai 009, kemudian sistem pasokan bensin kita memakai Rotax, pompa bensin elektrik. Kemudian untuk knalpot kita memakai Thunderbird. Kemudian di sini juga saya kasih lampu, jadi kalau misalkan kita ada perbaikan di malam hari atau apapun, kita memakai lampu, fungsinya biar lebih terang ya kalau ada perbaikan. Kemudian tambahan lagi kita menggunakan CDI, jadi sistem platina kita rubah ke CDI sehingga pengapiannya akan jauh lebih sempurna untuk pengapiannya. Nah sekarang kita beralih ke sektor kaki, kita ke depan sekarang yuk. Nah ini kita lihat sekarang kaki depan. Untuk velg kita menggunakan velg BBS depan ring 17, depannya 7,5 inch, kemudian bagian belakang 8,5 inch. Bagian depan suspensi original kombi berhasil ini kan adalah Kingpan, kemudian dia masih tromol, tapi ini sudah saya rubah menggunakan suspensi dari kombi tahun 77, di mana suspensinya sudah menggunakan ball joint. Kemudian kita juga aplikasikan menggunakan disc brake bagian depan. Untuk shock breaker kita ganti juga dengan shock breaker yang lebih keras, sehingga untuk membawa beban sebesar kurang lebih mobil ini hampir 2,5 ton beratnya, cukup dengan shock breaker ini. Kita udah test drive beberapa kali, posisi fender ini tidak akan mentok ke bagian ban, aman lah untuk bagian depan. Untuk bagian belakang masih menggunakan sistem drum, rem kita gunakan Brewster. Kemudian juga untuk kopling kita menggunakan hidrolis, karena dengan panjang kurang lebih dari wheelbase depan ke belakang ini sekitar hampir 4,5 meter, kita menggunakan hidrolis akan jauh lebih nyaman. Nah untuk limousine ini kita lihat kelengkapan lain adalah trimming samba sepanjang kurang lebih 6,5 meter panjang trimming sambanya. Ini kita custom trimming sambanya karena nggak ada yang jual sepanjang ini. Kita special order ke kawan kita yang bisa bikin trimming samba ini dengan model yang kita inginkan. Nah untuk bentuk limousine ini kita bikin bentuk modelnya ini adalah Dakota setelah 63. Bedanya apa? Bedanya kalau dilihat dari luar dulu sini ya, di handle ya. Handle-nya ini kalau setelah 63 dia modelnya push button. Jadi bukanya dia dipencet. Pencet ya. Oke. Set. Kemudian di front indikator dia menggunakan front indikator yang besar. Di sini kita lihat front indikatornya besar banget ini. Kemudian kaca belakang dia menggunakan modelnya per. Jadi bukan engsel lagi tapi per, pegas ya, model pegas bagian
kaca belakang. Kalau lain-lain sih sama ya, lain-lain sama. Cuma tadi itu yang membedakan. Jadi kalau kita nyetir mobil ini dengan kaca belakang yang besar akan lebih mudah untuk melihat situasi di belakang mobil ini. Kalau untuk bagian interior bagian depan, bagian setir kita pakai produk dari Yumos Garage. Ini namanya Benjo steering. Kemudian tuas, Versnelling, handrem dan lain-lain sih saya pertahankan originalnya ya. Jadi kalau dilihat memang bagian depan ini semua full original. Dari jam untuk samba, kemudian handle grab, kemudian laci asbak, kita juga chrome juga di situ, sehingga tampilan tetap kelihatan vintage untuk bagian di dalamnya. Nggak terlalu banyak perubahan sih kalau bagian dalam ini, semuanya stok original. Sekarang kita ke depan ya. Kita ke depan. Safari window selalu ada untuk produk dari Samba, replika Samba itu selalu ada Safari window yang tadi saya sebutin. Kemudian wiper blade juga kita menggunakan produk yang stainless. Kemudian spion, logo, trimming Samba. Nah, di sini bumpernya kita pakai bumper American style, kemudian ditambahi dengan trimming bumper juga di sisi kanan kiri, juga di belakang kita pakai. Nah, saya mau cerita lagi mengenai proses pembuatan limousine ini. Tadi sudah saya sebutin bahwasanya mobil ini memang basicnya dari kombi berhasil yang kita rubah menjadi replika Samba 43 window. Bodi bagian tengah itu kita bikin. Jadi dari panjang standarnya kombi berhasil itu sepanjang 4,25 meter, kita tambah sekitar 3 meter di bagian tengah. Jadi ini nggak bikin dari dua mobil, tapi satu mobil cuma kita potong bagian tengah. Bagian tengah itu yang kita bikin sepanjang 3 meter. Kalau untuk sasis dari original kombi itu kan tebelnya 2 mili. Kemudian kita ganti sepanjang dari depan ke belakang ini, kita ganti setebal 2,5 mili, tetapi bentuknya beda. Kalau originalnya kan dia kanal C seperti ini, tapi kita bikin sekarang ada pasangannya. Jadi ini jauh lebih kuat untuk memperkuat tulangan. Kemudian dari sisi kanan kiri juga kita bikin pilar-pilar, dibanyakin juga pilar-pilarnya, sehingga ini akan memperkuat daripada sasis tengah. Ada dua kan sasis tengahnya. Juga lantai yang tebelnya tadinya 0,8 mili kita ganti menjadi 1 mili untuk ketebalan lantai. Profilnya dibikin sesuai dengan originalnya dari kombi Dakota ini. Nah teman-teman, tadi udah saya review semuanya tentang kombi limousine ini. Besok kita rencana mau berangkat ke Malang untuk auction, charity, dan saya harap sih yang beli orang kita, orang Indonesia yang beli, sehingga bisa dinikmati oleh orang Indonesia. Saya pun bisa ngelihat setiap saat di Indonesia, dan mudah-mudahan auction untuk besok bisa berjalan dengan sukses dan lancar.